Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Februdal Zanu, SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori bilangan. Di sini kami akan membahas terkait tugas proyek, yaitu penerapan atau permasalahan teorema sisa Cina dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nezaluna De Azuri dengan NIM 2303020. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Desmita Putri dengan NIM 2303045 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu ada Sari Nurul Ira Rahayuningsih dengan NIM 2303070 sebagai pemateri kedua. Lalu selanjutnya ada Elsa Putri Filia Valerensa dengan NIM 2303086 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir yaitu ada Najlah Nurul Sakinah dengan NIM 2303095 sebagai pemateri kelima. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah terkait latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai permasalahan yang melibatkan suatu nilai atau waktu yang mengharuskan kita itu harus memenuhi beberapa syarat secara bersamaan. Nah, kondisi ini itu bisa muncul misalnya ketika suatu peristiwa terjadinya itu secara ada periodenya dengan interval yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan yang akan timbulnya nanti adalah kapan seluruh peristiwa tersebut akan terjadi kembali pada waktu yang sama. Permasalahan semacam inilah yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dasar matematis yang kuat. Nah, secara matematis, situasi tersebut dapat dimodelkan dengan sistem kongruensi, yaitu beberapa persamaan modular yang harus dipenuhi secara simultan. Tanpa metode yang tepat, tentu saja penyelesaian sistem kongruensi ini sering dilakukan dengan cara mencoba satu persatu kemungkinan nilai, yang nantinya itu tentu saja memerlukan waktu yang lebih lama dan kurang efisien, terutama jika kita melibatkan bilangan yang besar. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu pendekatan matematis yang sistematis dan terstruktur. Nah, di sini kita membahas terkait teorema sisa Cina atau CRT, di mana teorema sisa Cina itu hadir sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Teorema ini juga memberikan cara-cara untuk menggabungkan beberapa persamaan kongruensi dengan modulus yang saling prima menjadi satu solusi tunggal yang pasti dan unik. Keunggulan utama dari teorema sisa Cina ini adalah terletak pada kemampuannya menyederhanakan permasalahan yang kompleks menjadi perhitungan modular yang lebih mudah dan efisien. Hal inilah yang menjadikan CRT sangat relevan dalam kajian teori bilangan, serta memiliki banyak penerapan, baik dalam konteks matematika murni maupun dalam berbagai bidang terapan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap teorema sisa Cina sangat menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana masalah multi-periode dapat diselesaikan secara matematis dan sistematis. Selanjutnya yaitu B. Sejarah teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina merupakan salah satu konsep penting dalam sejarah perkembangan matematika, khususnya dalam kajian teori bilangan. Ide dasar dari teorema ini sendiri telah dikenal sejak zaman kuno dan digunakan oleh para ilmuwan Tiongkok, terutama dalam bidang astronomi. Pada masa tersebut, perhitungan matematis sangat dibutuhkan untuk menentukan pergerakan benda langit, menyusun sistem kalender, serta memahami siklus waktu yang berulang. Nah, catatan awal mengenai teorema sisa Cina ini dapat ditemukan dalam karya klasik matematika Tiongkok yang berjudul Shen Zi Xuan Qing yang ditulis oleh Master Sun sekitar abad ke-6. Nah, dalam buku tersebut juga diperkenalkan terkait permasalahan yang terkenal mengenai suatu bilangan yang memiliki sisa tertentu ketika dibagi oleh beberapa bilangan yang berbeda. Contohnya adalah suatu bilangan bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 3 jika dibagi 5, dan bersisa 2 jika dibagi 7, dan yang lain-lainnya. Nah, permasalahan ini itu menunjukkan adanya hubungan antara pembagian bilangan dan konsep sisa.
meskipun pada saat itu belum disertai dengan penyelesaian yang bersifat umum dan sistematis. Nah, seiringan perkembangannya ilmu pengetahuan, para matematikawan Tiongkok ini mulai merumuskan metode-metode penyelesaian yang lebih terstruktur dengan memanfaatkan konsep kongruensi modulo. Kemudian metode ini itu memungkinkan juga beberapa persamaan kongruensi dapat diselesaikan secara bersamaan untuk memperoleh satu solusi yang memenuhi seluruh syarat yang diberikan. Nah, pendekatan inilah yang kemudian menjadi dasar formal dari teorema sisa Cina itu sendiri dalam teori bilangan. Penamaan teorema sisa Cina ini itu digunakan untuk menegaskan asal-usul historis teorema ini, serta menghargai kontribusi besar tradisi matematika Tiongkok terhadap perkembangan ilmu matematika dunia. Hingga saat ini, teorema sisa Cina tidak hanya dipelajari sebagai teori matematika murni, tetapi juga terus digunakan dan dikembangkan dalam berbagai bidang, termasuk matematika modern dan aplikasi komputasi. Selanjutnya yaitu teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem atau CRT adalah teorema dalam teori bilangan yang memberikan solusi unik untuk sistem kongruensi linier simultan, di mana solusi tersebut ditentukan modulo hasil kali semua modulus, asalkan modulus-modulus tersebut saling koprima atau relatif prima. Secara sederhana, teorema ini memungkinkan Anda menemukan suatu bilangan bulat yang sisa pembaginya terhadap beberapa pembagi berbeda sudah diketahui. Selanjutnya adalah analisis masalah. Seorang siswa memiliki agenda kegiatan yang terjadwal secara berkala. Ia menghadiri les matematika setiap 3 hari, kemudian mengikuti kelas musik setiap 5 hari, dan juga melakukan olahraga rutin yang terjadi setiap 7 hari. Karena semua aktivitas memiliki frekuensi yang tidak sama, siswa tersebut merasa perlu mengetahui kapan ketiganya akan jatuh pada hari yang bersamaan. Hitungan dimulai dari hari ke-0, yaitu hari saat ini. Pada hari keberapa ketiga kegiatan tersebut akan kembali bertepatan. Selanjutnya yaitu kaitan dengan teori bilangan. Masalah melibatkan kegiatan yang berulang setiap 3, 5, dan 7 hari. Perulangan dapat dimodelkan sebagai aritmatika modulo atau konsep teori bilangan. Setiap periode ditulis sebagai kongruensi. X kongruen dengan 0 modulo 3, X kongruen dengan 0 modulo 5, X kongruen dengan 0 modulo 7. Ketiga kongruensi membentuk sistem kongruensi linier, bagian dari teori bilangan. Karena modul saling koprima, sistem dapat diselesaikan dengan teorema sisa Cina atau CRT. CRT memberikan solusi unik dengan waktu pertemuan kegiatan kembali bersamaan. Selanjutnya, bagian formulasi dari masalah. Dari masalah sebelumnya kita ketahui bahwa seorang siswa memiliki 3 kegiatan, yaitu yang pertama, les matematika setiap 3 hari sekali, les musik setiap 5 hari sekali, dan olahraga setiap 7 hari sekali. Kemudian dari masalah tersebut timbul pertanyaan, kira-kira kapan ketiganya jatuh pada hari yang sama? Jika hari ke-0 adalah hari saat ini. Maka untuk mencari itu, kita buat formulanya. Dimisalkan X adalah jumlah hari dari hari awal, sehingga ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan di hari yang sama. Karena kegiatan terjadi setiap 3, 5, dan 7 hari, maka kita akan mencari X yang memenuhinya, yaitu X kongruen dengan 0 modulo 3, kemudian X kongruen dengan 0 modulo 5, dan X kongruen dengan 0 modulo 7. Jadi secara umum, sistem kongruensi ini dapat diselesaikan dengan teorema sisa Cina, karena modulus 3, 5, dan 7 saling prima, karena FPB-nya antara 3 dan 5 itu 1, 5 dan 7 itu 1, dan 3 dan 7 itu juga 1, maka bisa diselesaikan dengan teorema sisa Cina. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut kita ketahui bahwa semuanya kongruen terhadap 0, maka kita bisa mencari KPK dari setiap modulonya, yaitu N sama dengan 3 kali 5 kali 7, yaitu 105. Dari kita mendapatkan nilai N-nya tadi, kita bisa mencari N1, N2, dan N3. Dan di PPT kita ketahui bahwa nilai N1-nya sama dengan 35, N2-nya sama dengan 21, dan N3-nya sama dengan 15. Kemudian, kita akan mencari
M1 inverse N1 modulo N1. Berarti kita mencari inverse dari N1-nya. Kita kan tadi udah mendapatkan nilai N1 35. Maka kita mendapatkan suatu kongruensi linear, yaitu 35X kongruen dengan 1 modulo 3. Karena nilai 35 ini terlalu besar karena nilai 35 ini lebih besar dari modulo 3 atau modulonya lebih kecil daripada pengalih variabelnya, maka kita akan mencari sisa bagi dari 35 bagi 3. Nah, sisa bagi dari 35 bagi 3 itu yaitu 2. Maka kita mendapatkan 2X kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, kemudian kita tambahkan modulo 3 itu ke 1 sehingga didapatkan 2X kongruen 4 modulo 3. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga kita dapatkan X kongruen 2 modulo 3 sehingga kita dapat nilai M1 itu adalah 2. Kemudian dengan cara yang sama kita cari nilai M2 inverse N2 modulo N2. Nah, tadi kita ketahui nilai N2 itu adalah 21, maka kita mendapatkan suatu kongruensi linearnya yaitu 21X kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, tadi kan di M1 tadi kita ketahui jika nilai modulonya lebih kecil dari variabel pengalih variabelnya, maka kita cari sisa baginya. Nah, sisa bagi dari 21 dan 5 ini adalah 1, maka kita telah mendapatkan nilai M2-nya yaitu 1 karena X kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, begitu juga untuk nilai M3 inverse N3 modulo N3. Nah, kita ketahui tadi nilai dari N besar 3 itu adalah 15X kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, sehingga kan lebih besar nilai 15-nya daripada modulo 7-nya. Nah, kita cari sisa baginya. Kita mendapatkan sisa baginya yaitu 1, maka X itu kongruen dengan 1 modulo 7. Maka kita dapatkan nilai M3-nya yaitu 1. Sebelumnya kita telah mendapatkan nilai dari N1, N2, N3 dan nilai M1, M2 dan M3. Maka kita bisa memasukkan semua nilai tersebut ke rumus dari teorema sisa Cina. Rumusnya yaitu X kongruen dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 AI dikali MI dikali NI modulo N. Nah, dari sistem kongruensi linear yang kita dapatkan tadi, kita mengetahui nilai dari A1, A2, A3-nya itu adalah 0. Maka kita masukkan ke rumus tadi, kita akan mendapatkan X kongruen dengan 0 dikali 2 dikali 35 ditambah 0 dikali 1 dikali 21 ditambah 0 dikali 1 dikali 15 modulo 105. Nah, dari penjumlahan tersebut kita mendapatkan nilai X kongruen dengan 0 modulo 105. Jadi solusi umum dari permasalahan tadi adalah X sama dengan 105 T1. Nah, untuk solusi positif terkecilnya atau hari ketika ketiganya bertepatan lagi yaitu ketika X sama dengan 105, sehingga ketiga kegiatan tersebut akan jatuh secara bersamaan setiap 105 hari sekali. Selanjutnya yaitu pembuktian. Akan dibuktikan dengan diketahui X kongruen dengan 105. 105 kongruen dengan 0 mod 3 yang artinya itu les matematika setiap 3 hari sekali. Yang kedua yaitu 105 kongruen 0 mod 5 yang dimana artinya itu les musik setiap 5 hari sekali. Yang ketiga yaitu 105 kongruen 0 mod 7 yang dimana artinya itu olahraga setiap 7 hari sekali. Les matematika setiap 3 hari sekali berarti 3, 6, 9, 12 sampai ke 105. Yang kedua yaitu les musik setiap 5 hari sekali yaitu 5, 10, 15, 20 sampai ke 105. Yang ketiga yaitu olahraga setiap 7 hari sekali berarti kelipatan ke-7 yaitu kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21 sampai ke 105. Jadi hari-hari ketika ketiganya bertepatan adalah tepat setiap kelipatan 105 hari. Selanjutnya yaitu generalisasi.
Misalkan masalahnya yaitu ada beberapa kegiatan yang berulang tiap N1, N2 sampai ke NI hari dan mungkin mulai pada hari-hari tertentu sehingga tiap kegiatan terpenuhi pada hari yang memenuhi kongruensi. X kongruen dengan A1 mod N1, X kongruen dengan A2 mod N2 sampai ke X kongruen dengan AK mod NK. Jika N1, N2 sampai ke NK saling prima, maka FPB NI NJ harus sama dengan 1 untuk semua I tidak sama dengan J, sehingga X mempunyai solusi dan tepat satu solusi pada interval 0,n kurang 1 dengan N, yaitu N1, N2 sampai ke NK. Solusinya adalah X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke K AI dikali MI dikali NI mod N dengan N sama dengan N1, N2 sampai ke NK. NI sama dengan N dibagi NI untuk I sama dengan 1, 2 sampai ke K. MI adalah inverse NI modulo NI. Selanjutnya yaitu G penerapan. Pada slide ini kita melihat bahwa teorema sisa Cina tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang penjadwalan, teorema sisa Cina dapat digunakan untuk merencanakan pertemuan rutin agar tidak saling bertabrakan, atau untuk menentukan waktu tertentu kita beberapa kegiatan periodik terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh sederhana penerapan teorema sisa Cina dalam bidang penjadwalan, misalkan seseorang memiliki 2 kegiatan rutin. Kegiatan pertama dilakukan setiap 3 hari sekali dan kegiatan kedua dilakukan setiap 5 hari sekali. Jika hari ini kedua kegiatan tersebut dilakukan bersamaan, maka dengan teorema sisa Cina kita dapat menentukan kapan kedua kegiatan itu akan bertemu kembali. Secara matematis, hal ini dapat dituliskan sebagai hari ke X kongruen 0 mod 3 dan hari ke X kongruen 0 mod 5. Karena 3 dan 5 saling relatif prima atau FPB-nya sama dengan 1, maka menurut teorema sisa Cina, sistem ini memiliki solusi. Solusi terkecilnya adalah X sama dengan 15, sehingga kedua kegiatan tersebut akan kembali bersamaan setiap 15 hari. Contoh ini menunjukkan bahwa teorema sisa Cina sangat membantu dalam menentukan waktu yang memenuhi beberapa periode sekaligus. Selanjutnya dalam manajemen sumber daya. Teorema ini membantu menentukan kapan beberapa jadwal pengiriman atau pasokan akan bertepatan, sehingga persiapan stok dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain itu, dalam sistem alarm atau pemberitahuan, teorema sisa Cina berperan dalam mengatur alarm yang hanya aktif ketika beberapa kondisi periodik terpenuhi secara simultan. Di bidang pendidikan, teorema ini juga membantu dalam memahami pola dan perencanaan jangka panjang, misalnya dalam penyusunan jadwal, program latihan, atau pembelajaran yang bersifat selama beberapa bulan. Contohnya seperti persoalan yang sudah diselesaikan rekan saya sebelumnya. Yaitu H. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, teorema sisa Cina merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan sistem kongruensi secara cepat dan struktur. Teorema ini berlaku ketika modulus-modulus yang digunakan saling relatif prima, sehingga menjamin adanya solusi tunggal modulo hasil perkalian modulus tersebut. Dengan teorema sisa Cina, kita dapat dengan mudah menentukan satu waktu atau satu bilangan yang memenuhi beberapa periode sekaligus. Hal ini membuat teorema sisa Cina sangat berguna dalam penjadwalan, pengaturan sistem, serta sebagai permasalahan yang bersifat siklus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teorema sisa Cina memberikan solusi yang pasti, efisien, dan mudah diaplikasikan dalam berbagai konteks, baik teoritis maupun praktis.